Hai Sobat Maksi, bersama Esther, pada episode pertama Jelajah Sawit, kita akan bersama-sama mengeksplor perkebunan kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu faktor sektor komoditas yang unggul di Indonesia. Hal ini yang menjadikan komoditas kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia. Dalam perkembangannya, para pelaku perkebunan dan industri kelapa sawit tetap berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya. Salah satu dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit, yakni perkebunan kelapa sawit dapat menyerap karbon dioksida. Seiring perkembangan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat, hal ini dapat berdampak bagi masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pengembangan kebun sawit dapat menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan kerja penduduk di wilayah tersebut. Sobat Maksi, seperti bisa kita lihat ya di sini, suasananya begitu rindang dan kalau Esther hirup udaranya nih, udaranya segar banget. Walaupun perkebunan ini terletak di mana kalau kalian tahu? Ya, di Kota Bogor, di tengah perkotaan yang begitu hiruk-pikuk polusi, matahari yang panas, jarang pohon, tapi di sini udaranya sangat segar. Nah, itu dia keunggulan dari kelapa sawit, yaitu dapat menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Nah, sekarang kita akan sedikit bertanya-tanya dengan para pekerja yang berada di perkebunan sawit ini. Di sana sudah ada bapak-bapak yang sedang bekerja. Mungkin kita akan bertanya-tanya sedikit. Halo Pak, ya, selamat pagi. Ya. Perkenalkan saya Asar. Ya. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Denny Saifuddin. Oh ya, mungkin maaf saya mengganggu sedikit waktunya Pak. Ya, saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai mungkin kehidupan Bapak di perkebunan sawit ini gitu ya. Nah, Bapak di sini sudah berapa tahun bekerja kalau boleh tahu? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Nah, mungkin setelah 13 tahun Bapak sudah melakukan apa aja atau sudah impact apa aja sih yang Bapak rasain selama bekerja di perkebunan sawit ini? Ya, alhamdulillah di tempat ini kami bisa menghidupi keluarga kami ya, seperti bisa menafkahi keluarga seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak berarti anaknya ada berapa? Alhamdulillah anak saya baru 2 ya. 2. Ya, Udah yang satu, sekolah? Ya udah sekolah. Yang satu SD kelas 6, yang satu masih TK. Nah, sahabat Maksi, berarti bisa kita lihat ya kalau perkebunan sawit ini juga bisa membantu para pekerjanya menghidupi keluarganya, seperti itu. Nah, Bapak selama bekerja belasan tahun di kebun sawit ini, ada nggak sih Pak merasa jenuh atau itu? Dan lalu bagaimana sih Bapak mengatasi rasa jenuh itu? Mengatasi rasa jenuh saya, ya saya ingat lagi kepada keluarga. Pada keluarga kita harus kan menafkahi keluarga, menyekolahkan anak, itu kan di situ ada biaya, harus biaya yang dikeluarkan. Jadi saya mau gak mau harus bekerja lebih giat ya. Jadi untuk lebih giat lagi walaupun jenuh, betul. Bapak tetap harus ingat keluarga karena ada keluarga yang harus dinafkahi gitu ya Pak ya. Baik, lalu nih Pak, kira-kira kalau selama 13 tahun Bapak bekerja di sini, itu ada pengalaman menarik apa nggak? Atau mungkin Bapak pernah ajak anak-anaknya lihat ke kebun Bapak atau pernah pengalaman menarik melihat ular atau apa gitu? Kalau pengalaman saya dari misalkan panen sawit, tandan diambil, itu suka ada ular tuh. Saya panggil teman-teman, lalu diambil ularnya untuk dilepasin lagi. Jadi di sini nggak boleh dimatiin ya kalau di kebun. Jadi nggak di ini apa ya? Nggak dimatiin. Ya, nggak dimatiin, harus dilepasin lagi. Di sini banyak binatang yang lain seperti hewan burung gitu, burung elang juga suka ada. Terus ular suka kesini, bukan jarang makan tikus ya. Itu termasuknya itu. Jadi tetap ya di sini walaupun ada ular, ada binatang-binatang berbahaya, tapi tidak dibunuh karena itu untuk tetap menjaga ekosistem dari lingkungan ini gitu ya sahabat Maksi. Betul ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, terima kasih sama-sama. sudah bersedia untuk diwawancarai. Silakan untuk kembali bekerja. Terima kasih ya Pak Denny.
Nah, sahabat Maksi, tadi kita sudah bersama-sama mengetahui manfaat dari buah kelapa sawit. Limbahnya pun juga ada, pelapahnya pun juga ada. Nah, tadi kita juga udah mewawancarai salah satu pekerja di perkebunan sawit ini. Dan beliau mengatakan kalau beliau menafkahi keluarganya dari bekerja di perkebunan sawit ini. Jadi kita tahu ya kalau perkebunan sawit atau industri kelapa sawit ini tidak hanya untuk menghasilkan produk atau buahnya, tapi juga mampu untuk meningkatkan perekonomian. Nah, sahabat Maksi, sekian dari Jelajah Sawit episode perdana. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah seru dan kita akan banyak belajar mengenai kelapa sawit tentunya.